Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kebebasan Nusantara, diskriminasi untuk kita semua. Saya Dinda Tenriangke Muchtar, Chief Editor Suara Kebebasan. Selamat datang kepada teman-teman di sini yang sudah menyediakan malam Sabtunya untuk membicarakan topik yang menarik, terutama ketika kita membicarakan jelang pemilu 2024. Saya ini bersama rekan saya, Galang Taufani, Managing Editor Suara Kebebasan, lalu ada juga kontributor Suara Kebebasan, Reynaldi Adi Surya dan Samuela Christie. Ini adalah salah satu dari kegiatan kami rutin lakukan 2 kali dalam sebulan, selain ada juga model seperti Instagram yang bicara Liberty Talks, membicarakan dasar-dasar libertarian. Pada dasarnya lewat kegiatan ini dan juga publikasi kami di suarakebebasan.id dan platform media sosial baik di Twitter, Line, Instagram, Facebook fanpage, dan juga ada YouTube kami ingin memperkenalkan dan mempromosikan gagasan libertarian di Indonesia, diantaranya adalah soal kebebasan individu, kebebasan ekonomi, penegakan hukum dan HAM, dan juga tentunya hak kepemilikan, termasuk soal kebebasan sipil. Ini pula yang kita akan bahas malam ini, yang akan dibahas oleh Galang. Terima kasih juga untuk rekan saya juga nih di TII, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono. Terima kasih Anto sudah menyediakan waktunya juga untuk sharing penelitian TI dan juga analisis Anto mengenai hal ini. Sebagai informasi juga Twitter dari Forum Kebebasan ini dan juga akan ada rekamannya. Jadi pastikan teman-teman waktu mendaftar informasi dirinya juga sudah cukup akurat, jadi biar kita bisa share informasi tentang diskusi ini, baik rekaman dan juga materi pembicaranya. Akan ada juga cerita yang teman-teman bisa cek di suarakebebasan.id paling lambat di hari Rabu setelah data ini dilakukan. Semoga lewat forum-forum ini kita menyadari betapa pentingnya kebebasan, terutama kebebasan individu dan kebebasan sipil, serta kebebasan ekonomi yang dijamin oleh penegakan hukum yang konstitusional, dan apapun afiliasi kita bisa bersama-sama merawat kebebasan di Indonesia. Saya serahkan langsung kepada Galang untuk memandu diskusi ini. Terima kasih dan salam kebebasan, selamat berdiskusi. Oke, cek. Thank you Mbak Dinda. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita kembali lagi bisa bertatap dalam layar Zoom bersama di acara diskusi webinar Forum Kebebasan yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan di hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022. Jadi ini masih dalam nuansa kemerdekaan, ya, hari kemerdekaan. Jadi semoga semangat kita untuk terus mengadvokasi dan mendiskusikan isu-isu tentang kebebasan sipil berbanding lurus gitu, atau setali tiga uang dengan nuansa atau spirit kemerdekaan yang seharusnya terus kita gaungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka begitu pula pada malam hari ini teman-teman semuanya kita akan mendiskusikan salah satu tema yang sangat saya kira mungkin kalau dibilang lagi rame juga rame-ramenya itu ya anget-anget gitu ya. Tapi cuman isunya itu pasti selalu kompatibel untuk didiskusikan dalam segala momen gitu. Cuman kalau misalnya rame-ramenya tentu masih kalah rame sama beritanya Sambo begitu ya. Jadi tapi kalau ngobrolin tentang isu politik gitu ya, partisipasi politik dan anak muda gitu. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah mendorong partisipasi politik anak muda, akan selalu relevan saya kira. Seperti kita ketahui teman-teman semuanya bahwa gimana ya kalau kita ngobrol tentang politik dan partisipasi, itu kan salah satu ukuran yang sangat penting buat kita
bisa tahu apa yang disebut dengan kualitas demokrasi begitu. Dan ini menjadi penting gitu kalau kita melihat hal ini begitu. Yang menarik lagi kalau misalnya kita hubungkan dua variabel tadi dengan isu anak muda gitu, partisipasi politik dan anak muda. Sebetulnya sampai sejauh mana sih selama ini anak muda itu kiprah partisipasi politiknya di negara Indonesia, dan misalnya nanti juga menarik sekali sampai misalnya apakah sebetulnya sudah cukup inklusif gitu dari sisi aspek kebijakan dan beberapa hal dalam konteks anak muda dan partisipasinya dalam politik begitu. Ini kan menarik sekali untuk kita perbincangkan saya kira, dan mungkin walaupun kita tidak hanya melihat ini dalam praktek persoalan politik praksis saja begitu ya, artinya mungkin untuk kepentingan 2024 saja. Tapi saya kira walaupun ini masih jauh, tapi penting banget nih teman-teman semuanya kita ngobrolin ini, dan perlu sekali kita terus mengarus utamakan isu ini dalam aspek kehidupan kita sehari-hari begitu. Lantas maka dari itu kita coba deh elaborasi hal-hal itu, dan untuk biar kita lebih clear dan lebih dalam gitu untuk membahas persoalan ini, sudah datang di tengah kita semuanya ada Mas Anto atau Mas Arfianto Purbo Laksono. Selamat malam Mas Anto. Malam Mas Galang. Terima kasih Mas sudah menyediakan waktunya untuk gabung bersama kita pada malam hari ini. Mas Anto adalah manajer riset dan program di The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, yang mana nanti Mas Anto akan coba mendiskusikan tema kita pada malam hari ini dari riset-riset yang sudah dilakukan oleh TII begitu ya Mas ya. Dan mungkin akan bisa kita dapatkan insight yang lebih komprehensif lah, khususnya terkait dengan partisipasi politik anak muda gitu. Nah, rasanya saya nggak perlu panjang-panjang lagi. Nanti kalau misalnya nanti Mas Anto akan memberikan kita pengantar untuk diskusi kita pada malam hari ini, teman-teman. Kemudian nanti kalau sudah setelah Mas Anto menyelesaikan materinya, nanti kita coba masuk ke termin untuk diskusi, boleh di chat, boleh nanti juga bisa resen untuk teman-teman semua yang ada di Zoom meeting malam hari ini. Baik, saya kira itu dulu waktu dan tempat saya berikan pada Mas Anto. Silakan Mas Anto, thank you. Terima kasih Mas Galang. Saya boleh share screen ya? Boleh Mas, silakan Mas. Udah terlihat Mas? Oke, udah kelihatan Mas. Udah kelihatan. Oke. Nah, iya. Terima kasih teman-teman di Suara Kebebasan atas kesempatannya ya untuk undang saya mewakili di Indonesian Institute Center for Public Policy Research dalam sebuah tema yang memang seperti yang tadi Mas Galang sampaikan, memang ini menjadi tema yang menarik gitu ya, menjelang pemilu 2024, karena belakangan ini memang saya nggak tahu apakah ini ada yang mendaerah gitu ya isunya gitu kan, hampir semua lembaga gitu ikut menyuarakan gitu ya, ataupun berbagai kelompok kepentingan juga berbagai apakah itu partai politik ataupun di teman-teman kelompok masyarakat sipil maupun dari penyelenggara pemilu itu membicarakan tentang anak muda di pemilu 2024. Dan sebenarnya bukan hanya di pemilu 2024 tapi juga di pemilu-pemilu sebelumnya anak muda itu menjadi sesuatu hal yang penting gitu ya untuk dibicarakan gitu. Namun memang hingga saat ini kalau kita melihat patokannya adalah partisipasi politik adalah pemilu salah satunya, hingga saat ini kami juga belum melihat gitu ya dari berdasarkan usia, klaster usia yang itu melakukan data resmi ya dari KPU
itu terkait dengan apakah dengan range usia anak muda itu ikut berpartisipasi dalam pemberian hak suara di hari H pemilu. Itu saat ini belum menemukan datanya ya dari KPU. Nah, yang kita bisa lihat adalah bagaimana hiruk-pikuk pemilu itu selalu mengikut sertakan narasi tentang anak muda yang sangat penting, dan anak muda yang memiliki kesempatan gitu ya, bagaimana berpartisipasi dalam panggung politik, misalkan anak-anak muda yang di dalam partai politik. Nah, pada malam hari ini saya coba memantik diskusi terkait dengan isu menurut partai politik anak muda di pemilu 2024. Pertama-tama saya ingin memantik sisi berdasarkan potret anak muda hari ini. Pertama, secara demografi, ini datanya saya ambil dari statistik kepemudaan, statistik pemuda tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BPS. Di sini bisa terlihat bahwa secara demografi, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia atau nomor 40 tahun 2009, kita coba melihat definisinya dulu. Kalau berdasarkan undang tersebut, yang dikatakan muda usia 16 hingga 30 tahun. Nah, saya coba mengambil statistik pemuda Indonesia 2021 yang dikeluarkan oleh BPS. Di sini disampaikan bahwa jumlah pemuda itu sebesar 64,92 juta jiwa, atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia, atau sama dengan 23,90%. Persentase pemuda ini kalau dibagi ya berdasarkan tadi dari statistik pemuda Indonesia tahun 2021, itu bisa terlihat bahwa pemuda di perkotaan itu yang tinggal ya, maksudnya yang tinggal di perkotaan itu lebih besar dibanding di perdesaan. Bisa terlihat 88,88% dengan 4,12%. Nah, berdasarkan distribusi wilayah, terlihat separuh pemuda memang terkonsentrasi di Pulau Jawa, itu sebesar 55%. Dan jika kalau dilihat berdasarkan rasio jenis kelamin, ini laki-laki ya dibandingkan perempuan, dengan rasio 101,99, yang berarti 102 pemuda laki-laki terdapat 100 pemuda perempuan. Nah, itu berdasarkan dari statistik pemuda Indonesia tahun 2021, berdasarkan demografinya. Terus kemudian masih dalam sumber yang sama, saya mengutip di sini juga melihat bagaimana potret anak muda dalam tingkat pendidikannya. Pendidikan tertinggi pemuda oleh pemuda yang tamat atau sederajat, yang di sini dapat dikatakan adalah tamat terutama ya, yaitu sebesar 38,93%. Kemudian untuk sekolah menengah pertama atau SMP sebesar 35,55%. Sementara itu pemuda yang menamatkan pendidikan perguruan tinggi sebesar 10,61%. Ini dapat terlihat di diagram yang di atas ini. Kita lihat proporsinya ya seperti itu. Kemudian berdasarkan distribusi daerah, di sini juga terlihat bahwa persentase pemuda di perkotaan yang menamatkan pendidikan perguruan tinggi itu lebih besar dibandingkan pemuda di pedesaan. Ini terlihat dengan persentase 13,09% itu berbanding dengan 7,08%. Sementara itu pemuda yang bukan penyandang disabilitas itu dapat menamatkan pendidikan SMP, minimal SMP sederajat atas, juga lebih besar dari pemuda penyandang disabilitas. Ini kalau kita melihat perbandingannya dengan pemuda yang disabilitas dan non disabilitas. Terus kemudian dari sisi pendapatan keluarga, pendidikan tinggi juga lebih banyak dicapai oleh pemuda yang tinggal di
rumah tangga atau keluarga dengan status ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari pemuda daripada kelompok pengeluaran 40% ke bawah, mayoritas mendapatkan pendidikan jadi ada gap yang begitu besar juga. Ini potretnya. Terus kemudian masih dari sumber yang sama juga, saya coba mengetahui kalau kita seringkali melihat anak muda, narasi yang beredar gitu ya di berbagai sumber gitu ya, anak muda selalu berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, dari sumber terkait dengan data statistik pemuda Indonesia 2021, di sini terlihat bahwa persentase pemuda yang menggunakan handphone itu mencapai 95,57%. Peningkatan persentase penggunaan handphone tersebut diikuti juga dengan peningkatan pemuda yang mengaksesnya. Dan persentase pemuda yang menggunakan komputer itu justru mengalami penurunan. Hal ini ya jelas karena hari gini karena semua adanya di handphone sekarang, tinggal ada akses internet melalui wifi ataupun dengan kuota, itu juga semua udah bisa, fitur-fitur handphone bisa digunakan oleh para pemuda. Nah, makanya banyak pemuda sekarang 95,57% itu menggunakan handphone. Nah, tapi kalau kita lihat berdasarkan wilayah gitu ya, antara perkotaan dan juga perdesaan, ini ada sedikit timpangannya di mana pemuda di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pemuda di perdesaan, yaitu 97,5% banding dengan 92,71%. Nah, saya coba untuk melihat di sumber yang lain nih, berdasarkan hasil survei APJI atau Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia tentang penetrasi dan perilaku pengguna internet tahun 2022. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa hampir separuh dari total pengguna internet merupakan masyarakat dalam kelompok usia muda. Kalau dalam survei APJI yang itu lebih general ya berdasarkan usia, itu terlihat bahwa penetrasi internet tertinggi di kelompok usia 13 sampai 18 tahun. Terus kemudian untuk usia diikuti dengan usia 19 sampai 34 tahun dan juga 35 sampai 54 tahun. Nah, itu yang berdasarkan dari survei APJI. Memang terlihat sekali bahwa dari usia 13 sampai, kalau kita lihat berdasarkan definisi dari undang-undang yang disampaikan di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2006 tentang definisi pemuda, kriteria usianya, memang ini sangat terlihat sekali, sangat besar pengguna internet di Indonesia. Nah, terus bagaimana sih melihat perilaku memilih anak muda di pemilu 2019? Kalau kita lihat ke belakang lagi ya, kalau kita melihat anak muda khususnya dalam kaitannya dengan pemilu, berdasarkan hasil riset menggunakan metode angket dari Indonesian Institute yang dilaksanakan pada 20 April hingga 11 Mei 2002 yang lalu, ini merupakan riset yang menggunakan metode angket yang kami lakukan pada periode yang pertama, pada saat itu 20 April hingga 11 Mei penyebaran kuesionernya. Kami menemukan alasan banyak responden angket dalam menentukan pilihan dalam memilih anggota DPR RI adalah karena partai tersebut dinilai memiliki program yang jelas. Pula dengan alasan partai tersebut memperjuangkan keberagaman dan toleransi sebanyak 2,22%. Nah, kemudian ada juga pemuda. Di sini kami juga ingin menjelaskan sebelumnya bahwa responden yang kami pilih ini adalah kriteria responden yang kami pilih adalah sesuai dengan undang-undang, yaitu kriteria usia 17 sampai 30 tahun atau yang memiliki hak pilih.
Nah, alasan yang ketiga adalah, yang ini juga perlu jadi catatan juga. Pemuda juga memilih itu juga salah satunya karena pengaruh keluarga ya untuk menentukan pilihannya. Nah, alasan ini dijawab oleh 12,07% responden. Kemudian untuk memilih pasangan calon presiden pada tahun 2009, sebanyak 37,50% responden dalam menentukan pilihannya karena pasangan itu memiliki visi dan program yang jelas. Selanjutnya, pasangan tersebut memperjuangkan keberagaman dan toleransi. Nah, alasan ketiga yang terbanyak dan ketiga itu ternyata anak muda juga beralasan ini juga karena dipengaruhi oleh pengaruh figur calon presiden dan juga wakil presiden yang mendapatkan 18,75%. Nah, di sini memperlihatkan bahwa pilihan responden terkait partai politik di pemilu 2019, khususnya bagi pemuda ya, itu berdasarkan dua argumen karena misi serta adanya program ataupun dari partai tersebut memperjuangkan keberagaman dan toleransi. Terus kemudian dari sini kita menilai bahwa hal ini mengindikasikan bahwa pertimbangan anak muda dalam menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang cukup. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa tidak sedikit juga melihat dari sisi angkanya tadi, itu juga masih adanya pengaruh dari keluarga dan juga kalau untuk capres dan cawapres itu berdasarkan dari aspek figur yang menjadi sebuah alasan pemuda untuk menentukan pilihannya. Nah, bagaimana terkait dengan potret anak muda jelang pemilu dan pilkada serentak 2024? Pada paket periode 20 April hingga 11 Mei, kami coba memetakan ya isu-isu apa saja sih yang menjadi concern anak muda gitu ya untuk yang diusung oleh partai dan juga calon presiden. Kami melihat atau mengurutkan ada tiga isu utama. Pertama, isu pembukaan itu yang paling banyak diusulkan oleh anak muda. Terus kemudian isu tentang pemberantasan korupsi dan juga hal ini memperlihatkan kepada kita sebenarnya anak muda itu kepedulian terhadap isu-isu yang real gitu, dan itu sebenarnya mereka hadapi gitu di depan mata mereka gitu. Jadi angkatan kerja kita, kalau tadi potretnya tadi sangat besar gitu ya, dan juga kebutuhannya mereka adalah sangat real adalah pekerjaan. Tapi tidak menutup juga bukan hanya lapangan pekerjaan, tapi tidak menutup juga ada isu-isu lain gitu tadi. Misalkan tadi korupsi, tentang kualitas ikan, itu jadi concern mereka. Nah, kami kemudian coba memperdalam lagi dalam angket yang kami lakukan pada tanggal 26 Juli hingga 12 Agustus 2020. Kami masih menggunakan metode snowballing dan melibatkan 85 responden anak muda dengan rentang usia 17 sampai 30 tahun. Di sini terlihat dalam pendalaman isu lapangan kerja dibandingkan 2 tahun yang lalu, kesempatan lapangan kerja masih stagnan itu atau sama aja gitu. Nah, selanjutnya 30% menjawab semakin buruk dan hanya 20% yang jawab lebih baik. Jawaban sama saja semakin buruk konfirmasi bahwa lapangan kerja menjadi isu yang serius untuk diangkat oleh partai politik maupun kandidat di pemilu dan pilkada serentak 2024. Nah, jadi Mas Galang, kita atau kami gitu ya, kami di TII itu coba lebih mendorong lagi dalam angket kali ini di periode kedua ini, itu bagaimana isu-isu ini coba kami dalami dan kami coba melihat bagaimana sih anak muda melihat isu lapangan kerja. Ternyata memang mereka menilai bahwa di 2 tahun belakangan ini mereka tidak memiliki anggapan yang cukup baik gitu ya di kalangan anak muda terkait bagaimana lapangan kerja
kesempatan kerja yang lebih baik, dan bahkan melihat ini menjadi lebih buruk. Ini ada banyak faktor juga ya, apakah karena pandemi COVID-19 yang akhirnya kesempatan itu semakin menurun kan gitu, atau juga ada kesalahan-kesalahan kebijakan yang itu tidak memungkinkan lapangan pekerjaan itu menjadi lebih terbuka gitu. Misalkan kalau kita bicara soal proses investasi, seharusnya bisa menjadi sebuah membuka lapangan pekerjaan baru, tapi karena ada problem-problem yang menghambat proses investasi, akhirnya lapangan pekerjaan itu tidak terjadi gitu ya, dan akhirnya serapan tenaga kerja juga atau anak muda tidak memiliki pilihan terhadap lapangan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian kami coba mendalami isu pemberantasan korupsi. Di sini anak muda yang menjadi responden kami itu menilai bahwa tindak pidana korupsi itu belum berjalan dengan baik, gitu ya. Sebanyak 80% itu menilai tidak berjalan dengan baik. Jadi ketika kami melakukan angket yang pertama, kenapa muncul isu pemberantasan korupsi menjadi yang 3 isu utama yang penting gitu di mata anak muda? Ternyata anak muda itu menilai isu korupsi itu bukan korupsi itu tindakan tindak pidana korupsi itu belum berjalan baik. Akhirnya mereka menilai bahwa isu ini penting loh untuk dibawa untuk diangkat di pemilu dan pilkada serentak 2024. Nah, ini terlihat 86% menilai bahwa isu ini harus tetap digaungkan, bahkan harus menjadi komitmen oleh partai politik maupun kandidat yang akan berlaga di pemilu 2024. Terus kemudian seperti yang tadi 2 isu yang tadi di awal ya saya sampaikan, baik itu lapangan kerja dan juga akhir dari isu pendidikan menjadi 3 isu utama. Nah, kami juga melihat bahwa sebenarnya respon anak muda terkait dengan isu pendidikan ini gitu. Kenapa sih mereka menilai isu ini menjadi isu penting gitu? Isu ini penting bagi anak muda karena anak muda itu menganggap bahwa negara saat ini masih belum serius gitu ya, belum serius mendorong memang didalami apa sih kualitas pendidikan itu, mungkin nanti ada kajian atau riset yang coba kami dalami lagi. Tapi secara garis besar mungkin saya coba ingin berpendapat bahwa mungkin saja dalam kaitannya dengan mendorong perbaikan kualitas pendidikan ini dan negara belum serius mendorong hal itu, cukupi gitu ya di sistem pendidikan kita. Terus kemudian ketika ini menjadi concern anak muda, 90% muda yang menjadi kami itu mendorong partai politik dan calon presiden untuk mencantumkan perbaikan kualitas pendidikan dalam visi, misi, dan program yang ditawarkan nantinya di pemilu dan pilkada serentak 2024. Nah, kami harapkan bahwa dari isu-isu ini sebenarnya muncul gitu ya tanggapan dari partai politik maupun juga kandidat bagaimana mereka menjawab persoalan ini gitu. Isu-isu yang menjadi concern anak muda menjadi concern anak muda agar hal ini bisa terjawab di pemilu 2024 nanti. Terus kemudian tadi ya potret anak muda yang sebelumnya saya juga sampaikan bahwa berdasarkan statistik muda 2021 dan juga data APJI gitu ya terkait dengan potret anak muda dan teknologi. Di sini juga saya coba ingin mengetengahkan bahwa bagaimana anak muda dengan media sosial. Nah, berdasarkan hasil angket yang kami lakukan pada 26 Juli dan hingga 12 Agustus 2002 yang lalu, di sini terlihat bahwa 8% anak muda mengetahui dinamika sosial politik, hukum, dan ekonomi berdasarkan media sosial. Ini sangat baik sekali ya tentunya bagi kita semua bahwa anak muda mendapatkan informasi yang cukup baik gitu ya dari media sosial.
Nah, kemudian ini sangat relevan dan juga memperkuat juga dari berdasarkan survei yang dilakukan oleh LIPI tahun 2018 itu menunjukkan bahwa anak muda secara garis besar baik di generasi milenial maupun generasi Z, khususnya generasi Z itu mengakses berita terkait dengan politik melalui media sosial. Nah, terus bagaimana sih sebenarnya media sosial itu dan juga pemilu dan pilkada serentak 2024 di mata anak muda gitu ya. Artinya bagaimana anak muda mendapatkan informasi di media sosial. Nah, di sini terlihat bahwa pertanyaannya adalah apakah anak muda itu mengetahui tentang pemilu? Awalnya pasti itu gitu. Kita ingin mengetahui anak muda sebenarnya tahu nggak sih pemilu gitu dan dari mana? Nah, kebanyakan anak muda, 89% anak muda mengetahui penyelenggara pemilu. Nah, ketika mereka mengetahui tentang pemilu, 76% mendapatkan informasi dari media sosial. Artinya tidak jauh berbeda gitu ya apa yang disampaikan di slide sebelumnya. Mereka mendapatkan informasi terkait dengan politik, sosial, ekonomi itu berdasarkan dari media sosial. Khususnya untuk pemilu, 76% anak muda itu mendapatkan informasi terkait dengan pemilu dan pilkada serentak 2024 berdasarkan dari media sosial. Selebihnya ada dari berita online, informasi dari informasi teman, dan juga televisi. Nah, kalau bisa ditinjau lebih jauh, yang pernah saya lakukan tahun 2020 terkait dengan bagaimana sosial media ya, khususnya waktu itu saya melakukan penelitian terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017, ditemukan bahwa sebagai individu anak muda dalam kebutuhannya akan informasi pada saat itu adalah Pilkada 2017 memang telah bergantung pada sosial media, khususnya yang saya temukan adalah Instagram dan Facebook. Namun dalam proses pembentukan preferensi pemilih, media sosial bukan satu-satunya saluran informasi yang dominan mengaruhi anak muda. Faktor lainnya adalah saluran informasi lain seperti media televisi atau berita online gitu ya, dari media yang dianggap memiliki kredibilitas. Kemudian selain itu terdapat juga faktor lingkungan seperti teman dan juga keluarga, sehingga dapat dikatakan bahwa sosial media tidak menjadi faktor utama terhadap pembentukan preferensi pemilih bagi pemilih muda ini. Walaupun mereka, kalau tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, mereka memang mendapatkan informasi gitu ya, informasi terkait apakah itu pemilu, waktu pas 2017 tentang Pilkada DKI juga mereka mendapatkan informasi tentang kandidat, program-programnya seperti apa. Tapi ketika menentukan pilihannya, ternyata sosial media itu tidak menjadi yang dominan gitu ya. Karena ada beberapa pertimbangan yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ada juga dari pengaruh-pengaruh lain gitu ya, apakah itu teman atau keluarga gitu. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa pengaruh informasi yang sangat kuat melalui media sosial juga menyebabkan anak muda lebih evaluatif, terutama ini saat ini jelang pemilu dan pilkada 2024. Pendapat ini didasari oleh beberapa alasan. Misalnya anak muda saat ini cenderung kritis terhadap kondisi negara hari ini, termasuk di dalamnya mengkritisi perilaku elit politik baik di lembaga eksekutif maupun legislatif khususnya dalam pembentukan undang-undang ya. Hal ini tercermin ketika anak muda yang diwakili mahasiswa dan juga pelajar melakukan aksi penolakan di dunia maya dan aksi unjuk rasa besar-besaran di gedung DPR dalam menolak pengesahan RUU KPK, KUHP, dan juga RUU Cipta Kerja pada saat itu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan partisipasi, memang terlihat sekali bahwa partisipasi anak muda itu sangat tinggi sekali gitu. Banyak orang bilang bahwa anak muda apatis gitu, tapi sebenarnya kalau melihat belakangan ini gitu ya, terlihat sekali dengan bagaimana merespon isu-isu negara hari ini. Ternyata enggak juga gitu. Mereka tidak apatis. Mereka juga menyuarakan di media sosial dan juga mereka juga melakukan aksi-aksi yang
di DPR, dan itu sebenarnya tidak dapat dikatakan mereka sebenarnya apatis seperti itu. Nah, saya melihatnya seperti ini. Jadi kalau melihat anak muda masuk dalam kategori rasional gitu, karena mereka mendapatkan informasi dan mereka akhirnya bisa memilah dan memilih, dan juga akhirnya bisa menilai. Kalau melihat kaitannya dengan bagaimana dinamika politik, hukum, sosial, dan ekonomi, akhirnya mereka bisa menilai bahwa, dan juga kritis akhirnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berjalan saat ini. Nah, khusus untuk kaitannya dengan pemilu, memang sebagian besar ya tadi ya, kita berkaca di 2019, mereka juga sangat rasional gitu. Mereka menyadarkan pilihannya itu berdasarkan dari visi misi dan program gitu. Tapi sebagian lainnya juga itu juga masih dipengaruhi oleh sosiologis dan juga psikologis. Nah, anak muda yang rasional tentunya akan melakukan evaluasi. Saya berpendapat seperti itu, anak muda akan melakukan evaluasi terhadap sikap politik mereka dalam pemilu. Nah, menjadi concern-nya sekarang, apakah mereka akan memberikan hak suaranya dalam pemilu atau tidak, alias menjadi golput, itu kan menjadi hal yang dinanti ya jelang pemilu 2024. Karena anak muda memiliki kecenderungan evaluatif, maka orientasi pilihan anak muda tidak memiliki ikatan partai politik atau kandidat yang begitu kuat. Maka tidak mengherankan kalau misalkan kita melihat anak muda itu menjadi swing voter yang sangat besar. Dan ini menjadi tantangan tentunya bagi partai politik dan juga penyelenggara pemilu. Rekomendasi ya seperti tadi saya sampaikan, ini menjadi tantangan bagi partai politik. Oleh karena itu partai politik didorong untuk bagaimana memberikan tawaran-tawaran solutif gitu ya, yang itu berbasis program, baik itu nanti di pemilihan legislatif maupun juga untuk eksekutif, untuk bagaimana mendorong perbaikan Indonesia ke depan. Nah, kalau dikaitkan dengan saluran informasi, ya partai politik dan juga kandidat ya terus harus memberikan pendidikan politik melalui sosial media yang itu dianggap bahwa itu menjadi saluran informasinya anak muda. Tapi yang harus digarisbawahi adalah jangan sampai gitu ya, untuk di pemilu 2024 ini malah dibanjiri dengan disinformasi gitu ya, atau dengan penggunaan politik identitas yang itu berbau sara, ya itu akhirnya anak muda juga akan menilai gitu. Anak muda akan menilai kalau informasinya akan seperti ini aja di sosial media, mereka kan juga akan antipati juga gitu kan. Mereka akan mengevaluasi juga, oh ternyata partainya hanya mendorong seperti ini aja gitu ya. Artinya mendorong isunya hanya sekedar serang gitu, saling serang dengan partai lain gitu ya. Itu akan tidak menarik juga bagi anak muda. Anak muda akan lebih cenderung mencari sumber informasi yang mereka lihat baik gitu ya. Nah, kemudian untuk penyelenggara pemilu, kenapa saya mention tadi tentang penyelenggara pemilu, di sini penting karena kaitannya dengan informasi itu yang lebih dominan di sosial media ya. Bagaimana mendorong penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu menambah aturan kampanye khususnya di media sosial. Ini menjadi penting gitu. Beberapa hari yang lalu saya ikut dalam uji publik gitu ya, terkait dengan RPKPU, partisipasi masyarakat, dan salah satunya di dalam RPKPU itu kaitannya dengan nanti sasarannya adalah anak muda gitu ya, partisipasi masyarakat. Jadi bagaimana sebenarnya penyelenggara pemilu itu didorong untuk meningkatkan pendidikan politik dan juga hingga partisipasi anak muda itu menjadi lebih meningkat lagi gitu. Nah, tapi memang paling penting juga pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU
atau penyelenggara pemilu ya, KPU dan juga Bawaslu itu juga harus diikuti oleh aturan-aturan main yang lain gitu, dan itu harus ditaati oleh para peserta penyelenggara pemilu gitu. Ketika mereka bermain di saluran media sosial, mereka juga harus taati bahwa ada rambu-rambu gitu, seperti itu yang mereka harus tidak lakukan. Walaupun selama ini kita lihat bahwa hampir semua partai itu juga tidak yang secara ofisial gitu ya, mereka tidak melakukan penyerangan terhadap partai politik lain atau kandidat gitu, atau menyebarkan hoax, tapi relawan ataupun pendukung-pendukung ini yang harus ditertibkan juga. Nah, seharusnya juga KPU dan Bawaslu juga mengatur hal ini gitu dalam kaitannya memberikan rambu-rambu lah seperti itu. Walaupun tentunya tidak harus menjatuhkan sanksi juga gitu. Nah, yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana pendidikan politik bagi anak muda supaya mereka bisa memilih partai dan juga kandidat sesuai dengan visi, misi, dan programnya. Itu Memang suaranya belum dengar. Masih belum terdengar, atau mungkin nggak usah pakai earphone. Sip, terdengar. Waduh, ini tadi sinyalnya hilang-hilang, sekarang suaranya juga ikut hilang. Ada, oke. Thank you Mas Santo udah jelasin ke kita semua soal data yang sudah himpun oleh TII, dan saya kira ini jadi satu hal yang sangat menarik banget nih buat kita semua, teman-teman yang ada di sini, untuk gimana bisa kita mungkin explore lebih jauh ya terkait dengan data-data yang tadi baru saja disampaikan oleh Mas Santo. Jadi memang kalau saya sih sederhananya begini Mas, posisi anak muda itu secara demografinya itu posisi populasi anak muda 64% ya kalau nggak salah. Artinya kan itu benar-benar mayoritas banget gitu ya. Tapi apakah tapi di satu sisi anak muda dari sisi kualitas pemilihan misalnya dalam hal memutuskan dan seterusnya itu tadi katanya masih ada aspek-aspek yang dipengaruhi oleh keluarga. Artinya apakah bisa kita katakan suara anak muda itu independen begitu Mas dalam konteks dalam konteks berpartisipasi dalam aspek politik ini gitu. Jadi apakah dengan jumlah populasi yang misalnya tadi dikatakan kita itu misalnya anak muda itu mayoritas misalnya, itu apakah bisa disimpulkan bahwa ujung-ujungnya juga ada pengaruh misalnya background keluarga dan seterusnya begitu. Taruhlah ya. Ya, kalau kami sih beranggapan bahwa berdasarkan dari hasil studi yang kami lakukan gitu ya, itu memang tidak bisa kita tidak bisa kita mungkin faktor-faktor pengaruh keluarga maupun
dari teman, dari lingkungan ya, seperti itu, dan juga dari faktor psikologis, artinya psikologis itu ketika menilai satu kandidat calon tertentu gitu ya, dia suka atau tidak suka gitu ya dengan kandidat ketokohannya ya, kita lihat ketokohan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa itu masih menjadi pengaruh gitu ya, walaupun memang besar muda juga mengambil pilihan itu berdasarkan rasionalitas mereka gitu. Karena mereka mendapatkan informasi yang cukup gitu, informasi yang cukup ketika mereka mendapatkan itu dari apakah itu dari sosial media sosial ataupun media konvensional yang dianggap mereka kredibel ya, dianggap kredibel. Nah, ini juga relevan sih dengan tadi ya, kalau kita melihat distribusi atau perbandingan antara pemuda di perkotaan dan juga di perdesaan. Tapi saya itu bukan menganggap perdesaan tidak rasional seperti itu. Tapi ada tapi bisa memperlihatkan sebenarnya banyak pemuda di perkotaan terus juga mengakses internet dan juga mendapatkan informasi yang berlimpah gitu ya, terkait dinamika sosial, politik, hukum dan ekonomi gitu ya. Mereka akhirnya mendapatkan ketika mendapatkan informasi itu mereka akhirnya bisa penilaian. Nah, dalam perilaku politik yang rasional itu kan tentunya mereka mencoba melihat yang lebih kira-kira paling menguntungkan buat mereka apa sih kan gitu kan, yang kira-kira yang ada resiko buat mereka apa sih gitu. Nah, mereka rasional lebih pada bagaimana kalau kita melihat dinamika politik yang di luar kontestasi politik ya ada penolakan terhadap RUU yang kemarin sempat ramai gitu ya di media massa ya, karena anak muda melihat ya ini merugikan mereka seperti itu. Nah, dalam konteks pemilu gitu ya, kontestasi politik dalam pemilu ya, pemuda juga melihatnya berdasarkan apa sih yang ditawarkan oleh partai politik gitu ataupun juga oleh kandidat. Nah, itu dalam kita melihatnya dalam pendekatan rasional gitu loh. Dalam pendekatan rasional. Tapi memang pendekatan rasional ini harus didasari oleh informasi yang cukup dari anak muda itu sendiri. Nah, informasi yang cukup dan sekarang yang menjadi saluran yang paling dekat dengan mereka adalah sosial media gitu. Walaupun tadi catatannya adalah sosial media itu bukan menjadi hal yang dominan ya, karena juga mereka seringkali juga mencari informasi-informasi lain gitu ya, informasi lain untuk menentukan pilihan mereka dalam kontestasi. Itu menarik juga gitu kalau kita melihat terkait partisipasi politik. Saya nggak tahu ke depannya apakah ketika melihat perjalanan selama 5 tahun terakhir ini, ketika banyaknya RUU yang itu membangkitkan partisipasi anak muda itu dalam penolakannya gitu ya, apakah ini akan menjadi sebuah diikuti juga nanti dengan dalam tanda kutip ya, penghukuman terhadap partai-partai yang berkuasa gitu, ataupun yang ada di parlemen gitu. Kalau memang itu terjadi, artinya sebenarnya ada garis atau benang merah ketika anak muda yang melakukan penolakan di dunia maya maupun ketika adanya di DPR ataupun daerah lain itu terkait dengan pengesahan beberapa RUU, itu mereka mampu untuk
menghukum gitu ya partai ataupun partai-partai politik dengan tidak memilih mereka atau tidak lagi memilih kandidat yang mereka partai-partai tersebut dorong gitu. Ataupun juga aksi lainnya mungkin bisa jadi dengan melakukan mereka tidak memberikan hak suara. Nah, tentunya sebenarnya ini ketika tidak memberikan hak suara ini kan tentunya walaupun dikatakan bahwa itu partisipasi atau bentuk sikap politik mereka dan itu harus kita hargai juga. Tapi tentunya ini kan akan menjadi kerugian kalau bagi saya ketika mereka tidak melakukan tidak memberikan hak pilih mereka gitu. Nah, tantangan yang selanjutnya adalah sebenarnya bagaimana sih mendorong partai politik itu lebih aware gitu terhadap kenyataannya seperti ini loh kan gitu kan. Nggak bisa ditutup, tidak bisa ditutupi lagi gitu bahwa seperti tadi di saya dan juga baik anak besar gitu. Anda punya pandangan tinggi gitu dan partai politik harusnya bisa menjangkau itu gitu, bukan lagi hanya menjadi anak muda itu sebagai jualan aja sih sebenarnya, bukan sebagai jualan aja, tapi benar melihat bahwa ini yang dimaui oleh anak muda. Itu satu sisi ya ketika kita bicara tentang anak muda dan juga maka kami melihat bahwa ada tantangan-tantangan yang dihadapi ketika anak muda itu di dalam partai politik. Sebagai aktor politik, anak muda di dalam partai politik itu menghadapi berbagai tantangan, misalkan persoalan bagaimana mereka diberikan kesempatan atau ruang yang sama gitu ya untuk ikut berkontestasi gitu. Jangan sampai mereka hanya menjadi anggota, tapi ketika ada pemilihan legislatif di tingkat daerah atau tingkat pusat, mereka tidak diikutkan gitu. Malah yang dikatakan orang yang hadir baru menjadi anggota, tapi udah dapat nomor urut gitu ya untuk ikut kontestasi di legislatif misalkan. Itu kan menjadi juga tantangannya adalah tantangan misalkan anak muda persoalan uang yang dalam kampanye yang sangat sedikit misalkan. Ini juga ada lagi karena faktor pemilu kita yang mahal, biaya kampanye kita yang sangat mahal. Nah itu anak muda ini nggak punya duit gitu, nggak punya duit. Nah akhirnya mereka nggak dipilih untuk masuk dalam kontestasi. Ini jadi concern juga gitu bagi anak-anak muda yang di dalam partai politik. Nah terus juga bisa jadi ada anak muda yang ternyata mereka punya kedekatan gitu dengan tokoh-tokoh elit dalam partai politik, dan di mana ya seringkali itu hanya dijadikan untuk dinasti-dinasti politik yang ada gitu. Walaupun ya kehadiran mereka sebagai sosok anak muda ya dapat dikatakan bahwa mereka mewakili usianya muda mereka, tapi jangan-jangan ketika mereka menjadi kepanjangan tangan dari dinasti, kepala mereka masih tetap mewakili dari orang-orang lama gitu loh, yang itu tidak merubah apapun di kondisi di internal partai politik maupun di kondisi di sistem politik kita yang lebih luas lagi gitu, baik itu di parlemen ataupun di eksekutif gitu. Mungkin itu dulu Mas Galang. Artinya tesis itu mungkin bisa ditelusuri lebih lanjut ya Mas, bahwa representasi politik anak muda sekarang itu belum tentu mewakili independensi anak muda atau misalnya kepentingan anak muda itu sendiri itu ya. Alih-alih demikian memang mungkin saja justru itu masih justru mewakili kepentingan-kepentingan, dan ini menarik sih kalau itu bisa dielaborasi lebih jauh lagi.
Oke Mas, ini kita coba masuk ke sesi pertanyaan. Ada Ella Mas. Malam Mas Anto, menarik banget diskusinya dan data-data yang tadi disampaikan. Izin bertanya nih Mas, terkait partisipasi anak muda di ruang politik yang eksklusif, ada banyak anggapan kalau anak muda dalam politik masih didominasi oleh kaum yang mempunyai ekonomi di atas karena mempunyai privilege seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa biaya pemilu itu mahal. Juga adanya usia minimal 30 tahun dalam pendaftaran gubernur. Apakah ini menunjukkan kalau partisipasi anak muda sebenarnya dalam politik formal masih dibatasi, sehingga anak muda ujung-ujungnya menjadi representasi yang jadi pajangan saja? Oh ya, mirip yang tadi barusan disampaikan Mas. Boleh dikomentari dulu Mas. Iya, makasih Mbak. Memang ya seperti itu kenyataannya ya. Jadi memang kalau kita lihat anak muda di dalam partai politik gitu ya, saya ingin lebih ke belakang lagi gitu ya. Sebelum masuk ke sana gitu, ini akan menjadi problem juga gitu ketika kita melihat anak muda dan juga partai politik gitu. Seringkali gitu ya, lihatnya gini, seringkali ada anak muda yang kritis gitu ya, kritis dan juga mereka memiliki ide-ide segar gitu ya terhadap sistem politik di Indonesia gitu, sistem politik Indonesia, tapi mereka berjarak akhirnya dengan partai politik gitu. Dan ini juga kalau misalkan kita lihat ketika kampus-kampus juga lihat gitu ada jarak gitu. Misalkan partai politik nggak boleh masuk kampus, misalnya ada aturan seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau misalkan lihat jauh lebih belakang lagi, ini kan sebenarnya aturan yang didorong oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu dengan kebijakan NKKBK ya kalau telah seperti itu, dan diberikan jarak gitu ya dengan partai politik agar partai politik tidak bisa mempengaruhi mahasiswa atau tidak bisa lagi berhubungan dengan mahasiswa gitu. Nah, pada akhirnya kebijakan tersebut yang selama bertahun-tahun membuat pandangan bahwa mahasiswa dan juga kaum intelektual di kampus itu harus berjarak gitu dengan partai politik gitu. Sedangkan partai politik pun menganggap bahwa apaan sih nih orang-orang di kampus dan segala macamnya nih ribet gitu kan. Yang penting gue maunya kayak gini gitu kan. Menjalankan sistem politik. Akhirnya terputus tuh antara intelektual yang seharusnya bisa menjadikan bisa ide-ide yang lebih segar ataupun semangat-semangat yang lebih baik itu untuk merubah sistem politik yang ada, akhirnya terputus dengan partai politik yang sebenarnya juga mereka membutuhkan itu gitu. Nah, kondisi hari ini pun masih ya belum banyak berubah gitu, partai politik berjarak dengan kampus dan kelompok mahasiswa juga mereka juga membagi ada garis batasnya, walaupun itu pilihan mereka, tapi paling nggak tantangannya sekarang gini, ketika kita melihat partai politik itu bobrok, kenapa sih kita nggak benahin kan itu kan, itu pertama gitu. Nah, walaupun ada sejumlah tantangan, yuk kita coba untuk membenahinya gitu. Nah, yang seperti ini kan sebenarnya jarang gitu ya untuk dibicarakan seperti itu. Yang ada hanya sekedar anak muda itu sekedar hanya menjadi objek dari partai politik. Gitu. Padahal seharusnya kalau misalkan anak muda banyak yang masuk, gitu, harusnya mereka bisa merebut pengaruh di gitu. Ketika mereka akhirnya menjadi belakang, akhirnya seperti itu. Nah, kenapa tadi yang disampaikan oleh Mbak Ella gitu ya tadi juga
Kalau menurut saya itu bagian dari ada putusan antara kampus dan juga partai politik itu, atau juga kelompok muda dan juga partai politik. Itu akhirnya menjadi problem kan akhirnya. Oke lah partai politik itu diisi oleh orang-orang yang yang notabene ya hanya mencari rezeki di sana kan gitu kan. Padahal ada sisi di mana partai politik ini seharusnya bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang itu bukan hanya untuk bukan untuk partai saja, tapi untuk keseluruhan gitu masyarakat yang baik gitu untuk mengeluarkan kebijakan yang tapi ternyata di dalam partai politiknya sendiri itu pengaruhnya hanya dilingkupi oleh kelompok-kelompok tertentu saja di dalamnya, dan juga akhirnya menyebabkan ruang partisipasi di dalamnya itu juga terhambat gitu ya. Dan akhirnya kalaupun ada anak muda ya seperti tadi Mbak Ella bilang, ini hanya menjadi pajangan aja. Terkesannya jadi ternyata partai itu menjadi relevan dengan isu anak muda. Ya ini loh contohnya ada anak muda yang menjadi anggota legislatif, ada yang menjadi pimpinan daerah dan yang lainnya. Padahal kalau kita ditelusuri lebih jauh ternyata orang-orang tersebut bagian dari tokoh-tokoh yang udah berkelindahan di dalam partai politik. Akhirnya kata pajangan itu cocok gitu ya untuk apa yang terjadi gitu. Nah ini yang ingin tadi saya sampaikan. Sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya kalau dari titik dari lebih jauh lagi, ini ada keterputusan gitu antara partai politik dengan apakah itu kampus dengan atau organisasi kemudaan yang itu menjaga jarak gitu. Kalau misalkan organisasi kemudaan saat ini lebih dinamis ya, artinya bukan hanya organisasi kemudaan yang telah ada dari zaman dulu ataupun orang-orang tua kita zaman dulu gitu, misalkan kayak kelompok Cipayung dan tapi ya ada kan lebih dinamis sekarang gitu, mungkin bisa jadi organisasi pemuda yang lain gitu ya, apakah organisasi hobi atau apa gitu kan, jadi organisasi kemudaan juga mungkin itu. Ya, menarik sih Mas, karena juga justru kalau kita yang selama ini ngelihat gitu ya, mungkin organ-organ organisasi sayap gitu ya, yang di partai itu Mas juga misalnya di banyak ya, misalnya Garda Pemuda atau macam-macam lah istilahnya itu justru malah menurut saya juga hanya semacam untuk meraup suara anak muda saja gitu. Tapi selebihnya sistem atau organisasi partai politik itu juga nanti juga ujung-ujungnya harus tegak lurus dengan ketua partai yang kita lihat apakah ketua partai itu memang punya visi anak muda atau enggak gitu loh Mas. Yang menjadi problem serius begitu. Terus ya lantas kalau sistemnya ujung-ujungnya begitu ya, saluran anak muda itu hanya misalnya di partai, akhirnya Mas ketika mereka masuk partai terus kemudian di partai politik itu mereka juga ujung-ujungnya harus tadi itu lagi gitu loh Mas. Nah itu kan juga akhirnya menjadi tidak sehat dalam sistem politik. Tapi kan kita juga nggak bisa menyalahkan itu begitu ya. Yang jelas karena memang sistem politik yang ada pada saat ini merupakan hasil kulminasi dari putusan politik sekarang gitu. Harusnya nanti misalnya teman-teman muda itu mau merevolusi ya, atau mungkin barangkali mentransformasi begitu ya, rasa saya ya. Ya harusnya kalau misalnya partai-partai yang kira-kira nggak merepresentasikan kepentingan anak muda, misalnya hasil survei data TII misalnya yang
tadi visi misinya bagus ya, terus kemudian anti korupsi, kemudian isu lapangan kerja juga bagus dan seterusnya begitu ya. Itu harusnya yang nggak selaras dengan itu nggak usah dipilih 2024 gitu loh. Tapi kemungkinannya gimana Mas tentang pilihan anak muda untuk misalnya tadi menghukum partai-partai yang dengan dengan populasi yang cukup dominan di 2024, sekarang posisinya ada di 64% tadi itu ya. Terus kemudian ini kalau saya sih clear aja potensi misalnya anak muda menghukum itu gimana. Tapi kan tadi Mas Anto sudah menjelaskan tuh soal gimana peran teknologi ya itu ya. Artinya dan terus kemudian Mas Anto juga jelasin teman-teman muda kita itu relatif rasional gitu ya, melihat berbagai macam isu tentang misalnya perwakilan mahasiswa melihat beberapa isu RKUHP dan semacam-macamnya. Apakah itu nanti juga bisa berbanding lurus untuk misalnya taruhlah dalam tanda kutip menghukum apa namanya partai politik yang nggak serius gitu, mengakomodasi kepentingan anak muda Mas di 2024. Tapi ya, kalau kita lihat sekarang partai-partai juga udah mulai menyasar mengakomodasi anak muda ya Mas ya. Suara-suaranya kelihatannya milenial misalnya kampanyenya juga cara-cara milenial juga. Iya, kalau ini Mas, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa juga kami melakukan riset dengan muda dengan partai politik gitu ya. Jadi pengalaman kami dan partai gitu, mereka juga berpikir gitu. Kira-kira kasarnya gini, gue udah kayaknya ngakomodasi deh kan gitu kan anak muda, tapi kok anak muda gini-gini aja gitu loh maksudnya gitu kan. Akhirnya jangan-jangan anak muda ini apatis gitu. Kayaknya padahal mereka udah dikasih ruang gitu. Nah, misalkan kayak tadi Mas Galang bilang gitu, ruangnya misalkan organisasi sayap misalkan, ataupun organisasi-organisasi yang itu memang problemnya di situ gitu. Problemnya adalah kesempatan mereka untuk kesempatan mereka untuk bagaimana ikut berkontestasi gitu. Kalau hanya sekedar pajangan ya atau dikasihkan wadah gitu kan, ya akhirnya kalau sekarang ya kebanyakan sayap-sayap itu nggak lagi, kalau dilihat secara lebih luas lagi ya mungkin juga bukan hanya yang usianya 16 sampai 30 atau 7 sampai 30 gitu, bahkan kebanyakan lebih di atas itu kali usianya gitu ya di organisasi sayap yang dikatakan pemuda gitu. Nah, ketika kami mengundang fungsionaris partai politik juga mereka juga agak sedikit dalam tanda kutip mereka bertanya-tanya gitu, kira-kira anak muda itu seperti apa sih ke depannya kan gitu kan, dan juga bagaimana mendekati mereka, bukan hanya mendekati sih, bagi partai politik anak muda itu untuk dijadikan suara gitu, tempat mendulang suara, tapi ketika mereka mendekati ternyata nggak juga gitu, nggak bisa mendulang suara yang besar juga gitu kan. Bahkan ada partai politik yang membranding sebagai partai politik anak muda ya nggak juga gitu, nggak mendapatkan suara banyak juga. Nah ya artinya kan ada yang menjadi masalah kan di sini kan, ketika partai politik kayak tadi Mas Galang bilang, ada partai politik sekarang udah gayanya gaya anak muda nih, terus juga kampanyenya juga gayanya anak muda.
bahkan ada beberapa partai jubirnya anak muda gitu ya, bahkan sekarang presiden juga ada jubirnya anak muda gitu ya, ketika menjangkau anak muda. Tapi toh ternyata anak muda juga enggak juga gitu, enggak khusus partai politik ya, di dalam pemilu ya mereka juga nggak bisa banyak gitu mendapatkan suara dari anak muda. Nah, sayangnya gitu ya, memang ini menjadi problem gitu bagi kita semua gitu melihatnya. Seharusnya kan ketika ada ada inisiatif dari partai politik dan mereka bisa menjangkau anak muda, harusnya mereka juga bisa memberikan ruang yang cukup terbuka gitu ya. Maksudnya bukan hanya sekedar menjadi pajangan gitu atau memberikan diikut-ikutkan aja, tapi juga ruang kontestasi atau kompetisi yang cukup terbuka gitu di khususnya di internal partai politik dulu deh, gitu kan. Bagaimana mereka dapat berpartisipasi aktif gitu secara politik di internal partai politik untuk misalkan jadi pimpinan partai kah, ataupun menjadi calon anggota legislatif kah, kan gitu kan. Yang itu bukan cuma nomor urut sepatu gitu kan, tapi juga memang harus di-endorse juga dengan nomor urut yang bisa dipilih gitu ya. Nah, terus kemudian dari aspek ketika bicara tentang anak muda, apakah ini akan mereka akan menghukum? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak sih sebenarnya. Jadi kalau menurut saya gini, bisa jadi iya kalau misalkan anak muda itu akan menilai bahwa partai-partai politik itu tidak memberikan tawaran yang cukup konkret gitu ya terkait dengan visi misi yang dibutuhkan oleh anak muda gitu. Terus kemudian bisa jadi enggak ketika bisa jadi mereka tidak menghukum jika memang partai politik itu menawarkan, tapi juga harus juga diikuti oleh bagaimana membangun kesadaran terkait dengan ayo kita milih yuk untuk pemilu 2024 nanti, karena ke depan kalau nggak salah kan akan ada berbagai rancangan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang yang akan dilakukan gitu ya, baik di nasional maupun di daerah-daerah gitu. Dan ini penting juga gitu. Ketika anak muda tidak memberikan hak suaranya, maka pembangunan di daerah-daerah mereka atau pembangunan di tingkat nasional itu akan dirumuskan oleh orang-orang yang mungkin kapasitasnya tidak seperti apa yang dibayangkan oleh anak muda gitu. Nah, itu yang akan sangat disayangkan kan gitu. Nah, bagaimana sebenarnya anak-anak muda ini memiliki kesadaran dan juga pemahaman tentang perannya juga ya ketika di pemilihan gitu ya, sebagai pemilih, mereka sebagai pemilih. Nah, tapi ya tadi balik lagi, mereka juga harus diberikan informasi yang cukup terkait dengan visi misi program maupun kandidat yang cukup jelas track recordnya gitu. Nah, satu sisi yang lain, saya juga melihatnya ini juga bukan jadi kerja dari partai politik saja atau penyelenggara pemilu saja, tapi juga kelompok masyarakat sipil gitu. Misalkan Suara Kebebasan juga bisa nih, misalkan menjadi portal yang akan mendorong kesadaran politik anak muda, bukan hanya bukan hanya sekedar di pemilu, tapi juga yang lain gitu ya, aspek untuk dilihat dinamika politik yang lain gitu ya. Tapi khusus untuk pemilu bisa jadi Suara Kebebasan menjadi portal bagi anak muda, menjadi referensi portal anak muda terkait dengan visi misi kandidat maupun program-program gitu ya yang ditawarkan. Mungkin bisa jadi seperti itu. Ataupun juga kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lainnya itu juga
bagaimana mendorong pendidikan politik bagi anak muda, menjangkau anak muda, anak SMA, kuliah gitu, yang udah kuliah gitu ya, dengan beragam metode tentunya gitu ya. Dan memang ini sangat penting, dan bukan hanya dari tadi saya sampaikan ke partai politik maupun negara, tapi juga semua kelompok masyarakat harus ya bareng-bareng gitu ya, untuk bagaimana anak muda tingkat partisipasinya, tapi juga satu sisi lain ini mau atau tidak itu balikan lagi gitu. Itu Mas Galang. Soalnya gini Mas, kalau ngelihat isunya nih ya, ini kan isu anak muda ini kan kepentingannya banyak banget Mas, besar banget. Taruhlah satu isu lapangan kerja, ini nggak bohong nih Mas, ini semua anak muda tuh ngobrolnya itu gitu ya. Yang di apa ngobrolnya cuannya itu gimana gitulah ibaratnya gitu kan. Nah, misalnya kalau saya kadang-kadang terbesit juga sih bahas ini itu misalnya, perlu nggak sih kita itu sampai afirmatif apa ya pakai afirmatif gitu. Misalnya isu kalau afirmatif kan selama ini oke lah kita gender misalnya lebih ke perempuan gitu ya. Memberi kalau yang sudah kita apa yang sudah kita jalankan misalnya perempuan dikasih ruang di apa misalnya di legislatif gitu ya, dan posisi-posisi pengambilan keputusan kebijakan publik dan banyak lainnya begitu. Misalnya mungkin nggak sih Mas kalau misalnya ini saya ini sebetulnya hanya terbesit saja nih, memberikan afirmatif yang sama untuk teman-teman muda sehingga kepentingan anak muda juga lebih banyak tersalurkan gitu melalui hal itu gitu, dan mungkin ini bisa aja nih dijadikan semacam kampanye juga gitu, bahwa anak muda itu misalnya bukan habis manis sepah dibuang gitu setelah nanti mereka jadi maksudnya Nggak kembali sampai galak, jangan sampai anak muda habis manis sepah dibuang sebelum ke Mbak Sari resen. enggak Itu maksudnya tidak Anda frozen. lah iya maksudnya itu udah habis saya ngomong habis manis sepah dibuang kok malah hilang beneran ini. Mungkin karena terlalu pesimis. Enggak, Mas. Tapi kan saya juga ingin menjelaskan itu begitu. Maksudnya betapa poinnya sih masih gitu. Kepentingan anak muda itu gede banget gitu loh. Kepentingan anak muda itu sekarang itu gede banget gitu, dan anak muda harus sadar itu juga gitu. Dan enggak hanya anak muda ya, artinya at least dalam sistem politik kita semua stakeholder mesti ini juga gitu. Oke, ini ada Mbak Purnamasari, raise hand, boleh kita berikan Ya, kesempatan untuk selamat malam teman-teman. Enggak, aku cuma mau nanya singkat aja. Ini kan menarik sekali ya hasil penelitiannya. Pengen tahu mungkin satu teman-teman TI apakah sudah men-share hasil ini kepada partai politik, karena menurut saya kayak tadi disebutkan kan parpol kan juga sebenarnya mereka sudah sadar ya bahwa suara pemuda itu kan penting ya untuk mendulang suara kayak buat apalah gitu ya. Tapi sebenarnya mereka paham nggak sih bahwa pemuda ini yaitu nggak cuma sekedar untuk mendulang suara, tapi ada isu-isu khusus yang sebenarnya menjadi minat atau ketertarikan para pemuda ini yang serius. Jadi kayak tadi masalah tenaga kerja, terus masalah pendidikan, korupsi, itu kan isu-isu penting ya. Itu bukan cuma sekedar isu yang dan isu yang cukup berat lah gitu menurutku.
sebenarnya mereka paham nggak sih isu-isu ini harus mereka apa ya, untuk gini, biar partai itu lebih relate dengan anak muda, ya dia harus tahu isu apa sih sebenarnya yang menjadi concern dari pemuda. Jangan hanya misalnya, oh gaya kampanye kita udah gaya anak muda pakai media sosial. Tapi kalau isinya tidak relate kan juga buat apa gitu loh. Pengalaman kita kan selama ini kalau emang mau berkampanye harus yang relate dengan konstituen, relate dengan apa namanya, votersnya itu, biar voters juga tertarik. Karena memang dari hasil teman-teman ini kan menyatakan bahwa oh pemuda itu mereka concern kok, mereka nggak cuma sekedar, kalau kita ngelihatnya mereka tuh golput nggak sih, mereka tuh paham nggak sih, ternyata mereka paham dan mereka concern. Tapi kalau parpolnya sendiri juga merasa oh saya udah kok, udah melakukan apa ya, cara-cara yang anak muda sukai di saat ini gitu. Tapi isinya tidak relate kan juga nggak ada hasilnya itu. Saya pengen tahu, penasaran aja. Oh, saya Sari dari National Democratic Institute lagi. Oke, thank you, Mbak. Mas Anto mungkin boleh langsung di komentari. Ya kalau ini Mbak Sari, kalau hasil ini kan kita 2 kali angket ya, dan kami memang memiliki rencana ini akan secara rutin ya, walaupun dengan batasan gitu ya yang ada gitu ya, tapi untuk akan menyampaikan ini gitu para partai politik, walaupun sebenarnya udah ada beberapa kali janjian sih sebenarnya dengan, tapi hingga saat ini belum bertemu. Yang kami misalkan hari ini adalah dengan melakukan rilis ya di media massa gitu ya, terkait dengan temuan-temuan dari penelitian TI yang tadi disampaikan terkait dengan metode angket. Seperti kalau untuk yang angket kedua memang kami belum rilis gitu sebenarnya gitu, belum rilis. Tapi untuk yang kemarin 3 isu utama itu udah kami rilis juga gitu ya. Ya memang diharapkan kan itu menjadi sebuah masukan gitu untuk partai-partai politik gitu. Dan memang ya baiknya kita akan bertemu dengan partai-partai politik ya, terutama di DPP partai politik, untuk memberikan masukan gitu bagi mereka terkait apa yang disampaikan anak-anak muda, suara-suara anak muda lah bahasanya, mungkin suara-suara anak muda. Terus ya memang benar sih apa yang tadi Mbak Sari bilang, misalkan salah satunya terkait dengan ini ya, penggunaan model kampanye gitu ya, kampanye gitu ya dengan sosial media. Memang kalau kita lihat nih, ini sebenarnya kayak hipnya gitu ya, ngetrennya partai politik atau kandidat kan sebenarnya dari tahun 2012 ya, semenjak Jokowi Ahok itu waktu pas pilkada 2012 yang lalu gitu ya, pilkada DKI Jakarta itu menggunakan sosial media. Dan waktu itu memang orang banyak harapan terkait dengan bagaimana sosial media itu menjadi alternatif kampanye gitu ya. Tapi ternyata sekarang ini kok ya mereka atau partai politik maupun kandidat hanya menggunakan media sosial itu hanya satu arah aja gitu, kayak di media konvensional gitu. Misalkan mereka posting dengan admin, ketika ada komentar nggak ada yang balas kan gitu, atau mereka tidak membangun komunikasi 2 arah, dan akhirnya kan mengecilkan potensi dari sosial media kan sebenarnya ini yang seharusnya mereka bisa menjangkau itu gitu. Dan akhirnya ya tadi ketika menggunakan saluran komunikasi yang mudah, tapi mereka menggunakannya nggak sebanyak mudah gitu, yang itu noise gitu kan, harusnya kan mereka menggunakan itu harusnya lebih banyak berisiknya juga gitu. Tapi juga walaupun gitu ya,
berisiknya juga tetap dengan ya, strategi yang baik kan gitu kan tentunya. Kalau hanya sekedar berisik aja juga kadang-kadang juga malas juga gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya kalau untuk TI sendiri ya, hasilnya juga kami sudah melakukan beberapa dengan partai politik, memang hingga saat ini belum ketemu aja sih sebenarnya, belum ketemu aja. Yang kami lakukan untuk angket yang pertama, kami lakukan rilis seperti itu. Itu sih Mbak Sari. Ya, soalnya sebenarnya lebih penasaran aja sih, karena aku kan juga suka lihat gitu, ada beberapa misalnya anak muda gitu ya yang apa ya, mungkin bukan selebgram gitu ya, terus mereka di misalnya Instagram mereka gitu ngajak, oke join dengan parpol atau apa gitu. Tapi kegiatannya itu lebih apa ya, kayak baksos gitu ya. Nggak ada salah sih dengan baksos gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kayak diskusi-diskusi yang tadi Mas bilangnya bukan cuma satu arah, tapi ya diskusi yang menarik minat anak muda tuh kayak apa. Kayak mereka tuh mungkin ini klasik masalah parpol ya. Mereka tuh kayak nggak bisa identifikasi masalahnya itu apa sih gitu loh. Apa sih sebenarnya yang menjadi masalah masyarakat gitu loh. Jadi kalau yang aku lihat gitu anak muda gitu ya lebih ke misalnya bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan gitu. Nggak apa-apa sih, nggak salah juga gitu. Tapi ya itu kayak diskusi-diskusi dua arah untuk menarik minat sebenarnya apa sih gitu loh. Karena toh sebenarnya pemudanya juga nggak yang apatis kan gitu loh sebenarnya. Ada ketertarikan. Cuma kalau menurutku ya gitu, kalau parpolnya juga pasif gitu ya atau cuma satu arah ya lama-lama ya isinya senior saja gitu ya. Yang anak mudanya mungkin ya nggak tahu ya, mungkin jadi apa ya, itu isinya keluarga. Ini maksudnya tergantung nama belakang lah gitu ya, nama belakang yang ini ya dia masuk partai karena ya memang keluarganya mungkin di situ itu aja. Tapi orang-orang yang atau anak-anak muda yang apa ya punya potensi bisa membawa negara ini menjadi lebih baik atau membawa partai menjadi lebih baik ya mungkin memilih untuk ya udah saya di luar aja gitu, saya mungkin kerja yang lain, saya ngapain seperti itu. Galang, mungkin saya boleh menambahkan. Silakan Mbak, silakan. Terima kasih. Ini jadi double agent nih saya di sini. Menambahkan dari yang Anto sampaikan terkait upaya TI untuk berbagi hasil riset ini, angket ini tepatnya ya ke parpol. Kita juga sebenarnya sudah share sudah mencoba sounding nih, termasuk ke partai-partai baru ya, Taya. Tapi sayangnya baru sebatas di responnya, oh menarik nih gitu, dan kita udah mengontak juga orang di DPP terkait tapi stuck gitu. Jadi komennya ya udah terima kasih, ucapannya terima kasih tapi nggak ada follow up lagi. Dan mungkin kita coba memahami ini lagi masa pendaftaran nih kemarin itu ya, mungkin mereka lagi sibuk ngurusin untuk sipolnya lah, untuk pendaftaran dan segala macam, udah mulai siap udah mulai pemanasan. Jadi yang paling kami upayakan untuk kita dorong sih, kita lewat rilis, kita manfaatkan hasil angket itu dipublikasi juga, sama kita kolaborasi justru dengan masyarakat sipil ya, termasuk juga dengan kampus penelitian gitu. Dan biasanya bukan hanya tentang topik ini ya, atau ya biasanya kita juga share, kita kaitkan juga dengan isu lain, misalnya soal 2024 seperti apa, lalu diaktualisasikan, karena partisipasi anak muda ini kan satu dari sekian isu yang ada ya yang terkait gitu. Karena buat kami kalau nanti nungguin parpol siap atau enggak agak sulit, nanti udah keburu basi angketnya. Dan sementara kita berusaha untuk membuat angket yang sifatnya juga dia sangat relate ya, artinya memang kita bikin urutannya seperti itu, dari hasil angket pertama kita build up lagi, kita elaborasi dan kita eksplorasi lagi dari responden-responden lainnya. Yang terakhir juga
lewat rilis gitu ke media gitu. Kita tahu bahwa mungkin isu ini tidak seseksi isu-isu lain yang tengah booming, tapi buat kami itu nggak masalah karena di TI juga kita melihat ada isu yang memang kita isu yang kekinian yang lagi hangat, tapi di sisi lain ada tanggung jawab juga kita sebagai think tank untuk mendorong ini sebagai bagian dari pendidikan publik, terutama untuk pemilih ya. Semoga partai-partai di luar sana yang berminat juga bisa menghubungi Kakak Anton di sini gitu, karena kita sih ready aja gitu, dan rata-rata publikasi TI juga gratis dan bisa diakses di theindonesianinstitute.com gitu. Sekarang saya lepas topi dulu, cuma karena penasaran karena isu ini sangat menarik. Saya kembalikan ke Galang atau mungkin Mbak Sari juga mungkin ada tanggapan lagi nih. Ini bisa menarik nih bicara soal menyampaikan pesan ya dari hasil penelitian ini. Oke, thank you Mbak Dinda. Akhirnya ikut urun gitu untuk menyampaikan. Jadi ya ini klasik juga sebetulnya kan kalau kita ngobrol persoalan ini gitu. Kalau kita ngobrol persoalan ini bahwa partai politik itu sebetulnya ada fakta memang ini in case dalam persoalan partisipasi politik anak muda itu penting banget untuk kita angkat gitu. Terus kemudian kita juga nggak tahu apa behind partai politik saat ini, misalnya kepentingan mereka apa terkait dengan anak muda, ini kan juga menjadi satu hal gitu ya. Apalagi kalau misalnya tadi Mbak Sari juga menyampaikan persoalan anak muda kok cuma ngurusi baksos, bukan maksudnya dalam tanda kutip gitu ya. Saya juga kemarin rame karena saya kan di Twitter ada ya teman-teman muda begitu, terus kemudian jadi jubirnya salah satu ketua partai, terus kemudian dia ngomentari kebijakan ketua partai itu nggak salah loh, ini bener loh dan sebagainya. Akhirnya juga dia kesannya tuh kayak posisi anak muda itu cuma kayak untuk membemper gitu ya, istilahnya bemperi masalah-masalah partai untuk supaya anak muda lebih soft gitu yang mungkin di sosmed. Terus kemudian juga kayak anak muda itu positioningnya juga mungkin kayak hanya duta gitu ya. Nanti ya mungkin tadi Mas seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu loh. Apa jaminan dalam sistem politik kita gitu. Kalau saya itu mungkin usulan dalam konteks rekomendasi gitu ya. Apa sih sebetulnya jaminan bahwa anak muda itu ketika mereka itu committing di dalam partai politik, mereka nggak tadi habis manis sepah dibuang begitu loh. Karena kan juga kita nggak boleh menafikan kalau dalam konteks sistem politik kita itu partai politik itu instrumen yang paling kuat lah ya, gitu Mas. Partai politik adalah ya itulah organisasi yang paling kuat yang memang pilarnya politik kita itu kan juga salah satunya di partai politik itu. Nah kita nggak bisa memungkiri terus ya kita makanya saya tadi menanyakan gitu soal jaminan tadi ya, anak muda gitu. Kalau mereka nanti sudah committing di misalnya taruhlah di partai politik, apa jaminan mereka begitu? Maksudnya jaminan ketika nanti partai itu terpilih, oke lah saya akan milih satu partai ini, kemudian dengan ternyata ini adalah misalnya mohon maaf ya, kita nggak berharap seperti itu, ternyata nanti setelah itu terus 2024 sistem kita balik lagi tuh, yang orang-orang mohon maaf orang tua lagi begitu ya, orang-orang itu lagi orang-orang lama lagi gitu. Mungkin yang tadi saya sempat bahasakan sebagai habis manis sepah dibuang itu Mas. Gimana Mas Santo? Kira-kira Mas? Iya Mas Galang, ini menarik juga sih sebenarnya kalau kita lihat posisi anak muda di pemilu gitu ya. Tapi sebenarnya lebih ada hal lain sebenarnya yang menjadi tren juga di global ya, tingkat global kalau nggak salah terkait dengan anak muda yang itu jangan-jangan
tidak lagi mempercayai demokrasi kan itu kan. Pertama dari mereka nggak percaya terhadap tentang partai politik, mereka terus kemudian tidak percaya lagi tentang demokrasi kan gitu kan, misalnya dengan pemilu gitu kan. Nah ini kan menjadi lebih bahaya lagi kan seperti itu. Kalau sekedar kritis dan lainnya oke, nggak ada masalah. Tapi kalau ketika mereka udah nggak percaya lagi dengan sistem demokrasi, yang itu menjadi persoalan juga gitu. Karena saya lihat beberapa jurnal juga ya, itu juga dan juga laporan gitu ya, itu juga ada beberapa menyatakan bahwa ada beberapa negara juga anak-anak mudanya juga itu nggak percaya lagi dengan demokrasi gitu. Nah misalkan zaman dulu misalkan di generasi tertentu ada orang-orang yang hidup misalkan di bawah rezim otoriter gitu ya, terus kemudian mereka memimpikan tentang demokrasi, dan ketika demokrasi berjalan ternyata demokrasinya itu dirampas gitu loh oleh kelompok-kelompok elit aja gitu kan. Nah dan dijalankan hanya sekedar proseduralnya aja kan itu kan. Nah ketika itu dilihat oleh anak muda dan dilihat anak mudanya adalah ternyata implementasi dari demokrasinya adalah buruk, nah artinya anak muda juga akan menilai bahwa jangan-jangan demokrasi itu bukan sistem yang baik buat kita gitu. Nah ini kan kalau misalnya bisa jadi repot gitu buat kita semua gitu. Nah makanya ini menjadi penting bagi kita semua bahwa baik itu partai politik maupun kelompok masyarakat, penyelenggara pemilu, untuk bagaimana sih sebenarnya mendorong demokrasi yang baik gitu ke depannya, dan juga ramah gitu bagi anak muda gitu. Di sisi yang lain anak muda juga ya ini menjadi pilihan juga gitu ya, bisa juga berpartisipasi aktif di partai politik ataupun menjadi penyeimbang di kelompok masyarakat sipil gitu. Dan ini menjadi penting juga gitu agar lebih seimbang ke depannya. Nah, kalau saya seperti itu sih Mas Galang. Saya tidak bisa ini ya, maksudnya melihat banyak hal lagi gitu ya, karena udah dari sisi di internal partai politiknya masalahnya seperti itu ya kan, di luarnya juga ada problem juga gitu juga. Nah ini yang menjadi penting untuk kita lakukan bersama-sama aja sih sebenarnya itu. Artinya kan kalau misalnya partai kan, kalau misalnya usulan-usulan itu masuk di level-level undang-undang gitu ya misalnya Mas, untuk memberikan ruang yang lebih besar untuk partisipasi anak muda, kan sebetulnya partai politik kan mau nggak mau pasti mau ini kan, mau melaksanakan. Tapi lagi-lagi kan keputusan regulasi itu hanya mampu dibuat dari usulan-usulan salah satunya partai politik juga ya, fraksi-fraksi yang ada di DPR begitu. Tapi saya kira mungkin kita patut apresiasi juga yang sampai detik ini mungkin barangkali tetap ini kita juga bisa dapatkan kesadaran untuk anak muda, pasti semakin lama juga semakin bagus sih. Saya kira juga sih Mas. Gitu. Saya kira ini mungkin Mbak Dinda ada hal yang mau disampaikan lagi untuk sebelum kita closing nih Mas Anto, mungkin bisa closing statement untuk diskusi kita pada malam hari ini sebelum nanti saya simpulkan. Oh, ini ada Bahrul Amal. Yes, ada dosen ini juga orang SK juga nih, ada di grup. Mbak, halo, selamat datang, silahkan. Ini orang penting ini Mbak, ini orang penting Indonesia ini. Ada ini. sama-sama orang hukum kan? Ini silakan. Amal, halo Amal. Halo Galang, halo Kak Dinda. Jangan kejauhan itu, coba tolong biar kelihatan wajahnya, karena akan diekspos di YouTube. Kalau ini aktivis politik kita. Gimana ya? Gimana Mal? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf sebelumnya karena
saya datang terlambat. Jadi ada beberapa hal mungkin yang saya terlewat. Jadi saya tidak mengikuti dari awal. Cuma masuk sesi diskusi dan tadi urun pendapat itu saya ikutlah berapa juga mulai menangkap apa yang menjadi hasil daripada riset Mas Arfianto. Cuma pas di akhir-akhir diskusi tadi kita kan terlibat pada satu pembahasan tentang keterlibatan anak muda di dalam politik itu seperti ruangnya hanya terbatas pada partai politik. Jadi hanya partai politiklah sarana untuk merepresentasikan bahwa keterlibatan anak muda di politik itu ada mungkin itu. Nah, saya agak berbeda sih, cuma mau ngasih sedikit pandangan yang berbeda aja. Jadi memang kita paham bahwa politik itu kan penting dan beberapa anak muda belum memahami ini, bahwa apa yang menjadi dampak daripada keadaan hari ini itu karena politik. Misalkan tarif dasar listrik naik itu ya karena kebijakan politik. Misalkan pada hari ini kita kemudian bisa memperoleh kartu Indonesia Pintar dalam beberapa keadaan bahkan diberikan gratis itu karena politik. Nah, anak-anak muda kan kadangkala belum memahami bahwa ternyata begitu besar dampak politik terhadap kehidupan yang mengatur kehidupan mereka lah. Termasuk persoalan kebebasan dan lain-lain. Adanya undang-undang ITE itu juga karena kebijakan politik. Muncullah kemudian undang-undang ITE. Termasuk yang terbaru itulah untuk kekerasan seksual itu juga karena politik. Ya, itu juga kan karena politik. Nah, anak muda belum paham bahwa ternyata begitu besar ya dampak politik. Nah, di demokrasi di era pasca reformasi ini, keterlibatan anak muda di dalam politik itu sebenarnya bisa masuk ke dalam tiga komponen. Yang pertama, dia terlibat sebagai kontestan. Yang kedua, dia terlibat sebagai pemilih. Atau yang ketiga, dia terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Dalam hal ini dia masuk menjadi anggota KPU, anggota Bawaslu, yang itu juga menjadi bagian daripada politik. Nah, cuma bisa masuk ke tiga hal itu, memang anak muda kemudian bertemu dengan keadaan-keadaan di mana mereka merasa bahwa hal itu sulit dijangkau oleh orang yang biasa-biasa aja. Saya ambil contoh, misalkan penyelenggara pemilu. Ada yang tertarik untuk terlibat dalam politik, dia menjadi seorang penyelenggara pemilu. Nah, kita boleh jujurlah, sampai hari ini, proses rekrutmen penyelenggara pemilu itu terkadang tidak ramah orang yang memang dia profesional. Nah, selalu ada, mohon maaf, misalkan latar belakang lu dari mana? Ataupun juga bagaimana kamu di masa lalu, dekat dengan simpul-simpul apa sehingga kamu bisa. Nah, itu kan bagi kalangan yang profesional itu akan sulit. Makanya banyak yang kalangan profesional kemudian tersingkir. Mungkin solusinya bisa dimulai penyelenggara pemilu ini modelnya kayak model rekrutmen CPNS. Wah, itu akan lebih meritokrasi mungkin kan. Nah, cuma kalau sekarang kan memang sulit. Dan ada juga jawabannya. Karena kita harus bersinggungan dengan politik, maka harus dipilih orang-orang yang memang terbiasa dalam mengatasi persoalan politik. Maka dia harus punya background organisasi. Dia harus punya latar belakang dong. Sulit bagi orang yang profesional. Lalu yang kedua, misalkan harus terlibat di dalam partai politik. Ini ada problem lagi bagi anak muda. Tadi benar yang disampaikan Galang bahwa bisa munafik hari ini jumlah anak muda banyak, tapi kan menikah dan akan harus melanjutkan kehidupan yang akan datang yang itu tidak murah di era sekarang.
Nah, politik nggak bisa partai politik nggak bisa menawarkan kehidupan yang nyaman bagi muda itu. Yang pertama karena apa? Karena ada risiko ketika sudah masuk partai politik, dia nggak bisa lagi ikut daftar tes CPNS. Ketika sudah masuk politik, dia nggak bisa ikut jadi komisi-komisi yang sifatnya di daerah, itulah komisi informasi ataupun juga lain-lain. Ada juga pekerjaan-pekerjaan yang menuntut mereka harus difilterisasi terlibat partai politik atau tidak. Itu resiko yang besar bagi anak muda ketika harus masuk politik, dengan resiko gua kehilangan kesempatan kerja. Nah, itu kan jadi sesuatu yang mereka pikirkan. Nah, yang kedua, ongkos politik yang begitu besar. Nah, seperti kita tahu, kalau bukan anaknya sultan atau bukan orang yang kaya banget, dia bisa masuk ke politik cuma dalam posisi penggembira. Kalau dia harus masuk terlibat terlalu jauh, itu sulit. Karena di politik itu masih circle-nya, lingkarannya masih berputar pada itu-itu saja. Walaupun sekarang memang udah mulai bergeser, tidak orientasi kader, tetapi orientasi pada hasil. Nah, cuma kan anak muda yang bisa membranding dirinya, kemudian mempunyai followers banyak, itu juga kan nggak mudah. Nah, itu juga menjadi kesulitan tersendiri bagi anak muda untuk ikut terlibat di dalam politik. Berat loh, masuk partai politik dengan keadaan dia nanti berisiko terhadap pekerjaannya, dengan keadaan tadi udah masuk juga nanti terseok-seok di dalamnya. Jadi memilih untuk, udahlah, pada akhirnya jadi pemilih yang terakhir. Nah, jadi pemilih lagi ketika nggak dibarengi dengan kemampuan literasi yang baik, nah mereka hanya akan terbawa oleh arus, di mana tadi politik paham bahwa anak muda senang dengan TikTok, mereka masuk ke TikTok, masuk ke Instagram, dengan harapan bisa dianggap sebagai orang yang in lah, orang yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Padahal dari sisi kebijakan dan lain-lain belum tentu sesuai dengan harapan-harapan anak muda. Nah, yang terakhir ini, selain daripada tadi dia jadi penyelenggara, jadi terlibat dalam partai politik, ataupun dia tadi jadi kontestan, ada juga yang memilih ikut bergabung di NGO yang sekarang mungkin lagi tren di kalangan anak muda, karena merasa bahwa udah mulai kerasa nih ada dampak yang besar. Nah, itu juga kan bagian daripada terlibat dalam partisipasi politik, walaupun tadi dengan cara-cara menghimpun kekuatan dari simpul ke simpul sampai isu yang dibawa itu goals menjadi produk yang berupa undang-undang. Nah, saya rasa mungkin ini tambahan aja. Ini juga mungkin bisa jadi nanti inspirasi ke depan bahwa ternyata keterlibatan anak muda di dalam politik itu banyak ruangnya, cuma problemnya tadi. Semua ruang yang harus mereka masukin itu resiko-resikonya nggak ramah terhadap kehidupan anak muda yang sekarang. Itu aja sih, Mas Kelang sama Teh Dinda. Sekedar menyapa, ya kan, untuk kita saling berbagi kerinduan. Saya tuh kangen sama Galang, itu ciri khas kacamata dan kemejanya nggak berubah dari zaman kuliah. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malah dahuluin nutup nih namanya ini ya. Baik, thank you Amal udah mau sharing kita bareng kita semuanya. Mungkin Mas Anto, kita kesimpulan apa ya? Closing Mas, sambil tadi komentari Amal dikit-dikit gitu ya. Kalau Amal ini kan emang serba alternatif Mas. Sambil nanti mungkin saya simpulkan sedikit nanti dari paparan diskusi kita malam hari ini.
Silakan Mas Anto. Ya, makasih Mas Galang, makasih Mas Amal, makasih Mbak Dinda. Ini ya, kalau oh ya, terima kasih juga Mbak Ella dan Mbak Sari tadi. Jadi untuk sebenarnya lebih ke ini, lebih bagaimana sih sebenarnya melihat posisi anak muda gitu ya, seperti yang tadi disampaikan, memang benar tadi disampaikan Mas Amal gitu ya, memang partisipasi begitu luas gitu ya, tapi memang problem-problemnya masih banyak tantangan gitu ya dihadapi anak muda saat ini gitu, dan saya juga melihat bukan hanya ekspresi partisipasi itu juga bukan hanya di politik saja gitu, tapi juga bagaimana sebenarnya anak muda itu memiliki ruang lain gitu, misalkan yang itu juga menarik kita lihat, misalkan ada kewirausahaan yang itu juga meningkat di kalangan anak muda gitu, terus juga social entrepreneurship juga itu juga meningkat juga gitu, dan itu menjadi modal juga. Kita nggak lagi melihat mungkin beberapa dekade ke depan kita nggak akan melihat lagi anak-anak muda yang itu melek politik hanya dari ruang-ruang lembaga-lembaga ekstra kampus gitu ataupun di intra kampus gitu, tapi juga mungkin di ruang-ruang yang sifatnya nanti ruang-ruang perkumpulan di sosial media ataukah dengan di organisasi-organisasi social entrepreneurship ataupun di ruang-ruang lain itu ya, yang itu diharapkan juga mereka memiliki kesadaran politik yang cukup baik gitu ya, terutama bagaimana merawat demokrasi ke depannya. Untuk PR di pemilu 2024 memang ini bukan hanya tantangan sedih yang nggak gampang gitu ya, dan mudah-mudahan di 2024 nanti ada partisipasi yang lebih bahasa mungkin mengambil dari bahasa Badinda itu lebih meaningful gitu, meaningful. Jadi partisipasi yang lebih meaningful gitu ya, kedepannya gitu ya, untuk di pemilu 2024 bukan hanya partai politik yang memanfaatkan anak muda, tapi juga anak muda memanfaatkan partai politik dan juga pemilu 2024 gitu. Itu aja dari saya, Mas Galang. Baik, thank you Mas Anto. Terima kasih teman-teman semuanya. Menarik sekali lagi apa yang disampaikan Mas Anto, memberikan kita satu gambaran bahwa sebetulnya kita nggak bisa menafikan bahwa potensi anak muda di dalam politik adalah satu keniscayaan gitu ya, dengan data yang tadi disampaikan 64,9%, terus kemudian ditunjang dengan data-data yang disampaikan oleh Mas Anto melalui data yang dihimpun TII dengan berbagai irisan-irisan yang bisa kita simpulkan tentang aspek-aspek seperti isu-isu ya, kemudian bagaimana posisi anak muda dalam teknologi dan berbagai macam lainnya gitu ya, termasuk bagaimana gambaran anak muda dalam konteks pemilu gitu yang berhasil dijabarkan, misalnya terkait dengan visi partai yang dipilih, terus kemudian berbagai macam itu tentu bisa memberikan kita satu gambaran besar bahwasannya sebetulnya bahwa anak muda itu bisa disimpulkan menjadi dua, tidak hanya besar dalam konteks potensi secara populasi saja, tapi juga bagaimana gagasan atau pemikiran mereka ini merupakan potensi yang tidak terkira dalam konteks politik di Indonesia. Tentu hal ini menjadi hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Ini menjadi isu yang sangat sentral dalam
konteks kita, khususnya dalam barisan-barisan untuk memperjuangkan kebebasan. Saya kira itu untuk diskusi kita malam hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti diskusi-diskusi dan acara-acara yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan. Kita nanti kembali untuk dan juga ikuti tulisan-tulisan, ikuti berbagai macam program. Silakan Anda mengunjungi platform juga, kita ada di Patung Suara Kebebasan. Karena selalu ada tulisan-tulisan terbaru tentang isu-isu kebebasan yang paling terkini. Mbak Dinda, mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita tutup buat teman-teman, sekaligus kita nanti persiapan untuk foto. foto. Saya juga mengucapkan terima kasih tadi dan juga oleh Bahrul, Mbak Sari, dan juga Ella dan juga Galang. Kami juga orang diri atau satu lembaga saja, makanya kita juga kerap melakukan kolaborasi dan dengan isu yang beragam. Tadi sepakat dengan yang dibilang oleh Bahrul tadi bahwa sebenarnya partisipasi politik itu tentunya tidak terbatas di partai politik, dan yang kayak yang bilang Anto tadi soal meaningful participation, makanya di pesan saya pun juga saya bilang regardless ya kita sebenarnya secara individu bisa banyak berkiprah dan isunya tuh pasti saling terkait satu sama lain gitu. Mungkin kita bisa berkontribusi tanpa harus menjadi politisi, meskipun untuk beberapa langkah sebenarnya ada juga tindakan kita yang sebenarnya bersifat politis dalam degree yang berbeda-beda ya. Cuma mungkin kalau orang secara umum hanya melihat praktisnya atau umumnya menjadi seorang yang aktif di partai politik itu baru terhitung sebagai politisi ya, karena kita pemahamannya memang seperti itu. Jadi ada lembaga formalnya, tapi jangan-jangan yang ada politik belum bisa berkiprah lebih banyak dibanding orang-orang yang ada di startup misalnya. Kan orang startup dia bisa membuka lapangan pekerjaan misalnya, sesuatu yang menjadi salah satu concern seperti yang diangkat di hasil angket di itu. Saya pikir setiap orang punya ruangnya dan kesempatannya, dan kata tadi juga penting ya. Jadi, mungkin kita tidak bicara wanipiro, tapi what's the deal gitu. Kalau kita masuk parpol, artinya ada hal yang perlu kita korbankan dalam tanda kutip, karena ya iya, kan memang tidak diizinkan mencari uang ya parpol kita itu gitu. Dan justru harus mempertanggungjawabkan kontribusi atau dana-dana yang dia terima untuk beroperasi. Lagi-lagi seperti kepercayaan kita libertarian ya, ada kebebasan individu dan kebebasan memilih, dan partisipasi itu yang saya pahami juga punya levelnya gitu. Dan kita itu ada di mana? Tadi kan baru sudah jelaskan ya, bisa jadi orang yang berkompetisi menjadi pemilih atau menjadi penyelenggara, atau mungkin di aktor-aktor lainnya yang kita juga bisa berkiprah. Tapi seperti yang tadi Anto bilang, ya emang bukan pekerjaan sendiri gitu ya. Dan ini seharusnya bisa jadi momentum parpol juga untuk membenahi internal reformnya, dan menjadikan isu ini bukan hanya dilihat sebagai isu yang taktis, pragmatis semata gitu. Ini harus sesuatu yang sifatnya continue, komitmen gitu, karena generasi itu akan ada datang dan pergi, dan parpol seperti lembaga lainnya pun juga butuh penyegaran. Itu aja dari saya, mungkin ini sudah waktunya kita foto bersama. Terima kasih semuanya. Silakan dipandu. Thank you Mbak Dinda. Oke, ya, kita foto dulu sama-sama teman-teman ya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, ulangi lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Anto udah mau sharing bareng kita pada malam hari ini. Thank you yang sudah datang, Amal. Tadi juga ada Mbak Sari dan teman-teman yang lainnya. Thank you. Mas, makasih Mbak. Thank you Mas. PPT-nya udah dikasih Galang ya. Udah Mbak, udah. Thank you, selamat beristirahat. Thank you. Amal, sampai jumpa. Jangan ragu datang-datang main-main lagi. Izin live ya. Ya, terima kasih. Baik.